Jumpa lagi Kisanak. Di Pamekasan Madura, segerombolan orang berikrar sehidup semati untuk menjaga baliho bergambar Imam Jumbo. Kelompok inilah yang dikenal sebagai anggota militan Front Penyembah Baliho. Dalam video yang beredar di kalangan netizen, terdengar seorang berorasi sambil mengacung-acungkan celurit. Sang orator mengancam siapa saja yang berani merubuhkan baliho tersebut. Bagi para penganut kepercayaan ini, menjaga baliho sama artinya dengan menjaga agama. Mereka percaya bahwa agama tanpa baliho bagaikan ikan tanpa air. Hal itu dikenal dengan istilah ikan asin. Padahal Kisanak, kata sebagian orang, jauh lebih bermanfaat menjaga lilin dalam baskom ketimbang menjaga baliho. Tapi Kisanak, soal keyakinan memang tidak bisa dipaksakan. Menjaga lilin dalam baskom bagi para penyembah baliho termasuk perbuatan musyrik yang menyekutukan baliho dengan baskom. Kisanak yang budiman, di berbagai daerah memang pernah bermunculan aliran para penyembah baliho ini. Untung saja TNI sigap di bawah Komando Jenderal Dudung yang waktu itu menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya. Baliho-baliho tersebut diturunkan dengan cepat. Tujuan penurunan baliho itu agar orang tidak lagi memperlakukan baliho seperti anak kucing, harus dijaga dan dirawat sampai masa pubernya tiba. Kisanak, oh Kisanak, pepatah lain mengatakan, anak kucing tanpa baliho bagaikan anak gadis kehilangan pensil. Dia meminjam pensil dari temannya. Menurut sumber di lokasi tersebut, para penjaga baliho berdiri berjajar di bawah baliho sambil bergandengan tangan. Setiap hari mereka menyanyikan lagu kemesraan ini, janganlah cepat berlalu, jangan berlalu. Dinyanyikan cukup dalam hati saja. Seorang saksi mata yang menyaksikan adegan itu ikut menyahut juga dalam hatinya. Kemesraan ini akan kukenang selalu. Kisanak yang budiman, aliran penyembah baliho ini ditenggarai sebagai aliran keagamaan baru. Mereka muncul beberapa tahun belakangan ini menjangkiti sebagian kecil masyarakat Indonesia. Ciri-ciri aliran ini, setiap kali memandang baliho, bulu kuduk mereka ikut berdiri, sementara bulu-bulu mereka yang lain diperkirakan tetap cuek di posisinya. Menurut kepercayaan aliran ini, semakin besar ukuran baliho akan semakin tinggi juga makna keimanannya. Kisanak, oh Kisanak, para penyembah baliho ini rupanya sangat kecewa dengan tindakan Jenderal Dudung yang serius merobohkan sesembahannya. Apalagi pada minggu lalu, Jenderal Dudung telah berhasil menduduki tempat ibadah mereka di seputaran Monas dengan cara menggelar pasukan di sana. Merasa keyakinannya sedang digoyah, para pengikut aliran ini akhirnya mengadukan Jenderal Dudung ke polisi. Kisanak yang budiman, informasi terakhir yang redaksi dapatkan, kaum penyembah baliho akan menggelar festival baliho Imam Jumbo dengan tema, dengan baliho kita tingkatkan iman dan takwa. Kisanak yang budiman, kita ikuti berita kedua. Tersangka ujaran kebahlulan, Edi Mulyadi meminta Bro, gue lagi siaran bro, ntar aja. Ya, thank you. Sorry Kisanak. Kita ikuti berita kedua. Tersangka ujaran kebahlulan Edi Mulyadi meminta penangguhan penahanan dengan jaminan istrinya. Penangguhan itu diajukan mungkin disebabkan karena Edi Mulyadi ternyata tidak terlalu tangguh. Sementara itu, rekan semeja Edi, Azam Khan, malah menuding Edi yang membuat dirinya ikut berceloteh yang berbuntut panjang di acara tersebut. Kisanak, oh Kisanak, sementara berita viral lain, penceramah Okky Setiana Dewi melalui video singkatnya mengisahkan seorang istri yang rela dijadikan samsak hidup oleh suaminya. Sang istri
ikhlas menyimpan rahasia dan penderitaannya demi menyenangkan hati suami yang suka menempeleng. Menurut Oki, istri ini menyimpan rahasia bahwa ternyata suaminya adalah seorang atlet WWF. Kisanak yang budiman, dalam kacamata mereka para perempuan memang bisa sangat multifungsi. Ada yang berfungsi sebagai BPKB, bisa dijadikan jaminan. Ada juga yang berfungsi sebagai partner Smackdown dengan syarat mereka tidak boleh mengibarkan bendera putih sehabis ditempeleng suaminya. Kisanak yang budiman, dengan beredarnya video ceramah tersebut, akhirnya Oki meminta maaf kepada publik, khususnya kaum perempuan. Ia sadar ceramahnya yang seolah mendukung KDRT bisa menambah beban banyak pembantu rumah tangga ketika piring dan gelas sering berterbangan di dalam rumah. Kisanak, kali ini telepon beneran. Kak Jito, gua lagi taping, ntar aja. Yuk. Kisanak, Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja. Belum. Terima kasih.